warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu dengan pertemuan yang ke-14 ya, pengenalan korelasi dan regresi linear sederhana. Analisis korelasi adalah analisis yang mengkaji kuat hubungan linear antara dua variabel yang dinyatakan melalui koefisien korelasi atau dilambangkan dengan R. Ini rumus R-nya ya. Ini rumus R ya. Anda perhatikan tuh. Yang kali besarnya koefisien korelasi itu ditentukan di antara min 1 kecil besar dari R dan kecil sama dengan 1. Kecil sama dengan 1. Kekuatan hubungan variabel X dan variabel Y bila titik-titik menyebar pada suatu garis lurus, maka kekuatan hubungan antara kedua variabel tersebut sangat sempurna. Kekuatan hubungan dapat dikuantifikasi melalui suatu koefisien, yaitu koefisien korelasi atau R-Pearson. Koefisien ini akan berkisar antara 0 sampai 1. Bila R sama dengan 0, tidak ada hubungan linear. Apabila R sama dengan 1, berarti hubungan linear sempurna. 0 sampai 1 bila mendekati 1 semakin kuat hubungannya. Bila mendekati 0 semakin lemah hubungannya. Lihat tandanya apakah korelasi positif atau negatif. Ini adalah tabel interval koefisien dan tingkat hubungan dari suatu variabel. Di antara 0 sampai 0,199 adalah tingkat hubungannya sangat rendah. Interval koefisien 0,2 sampai 0,399 tingkat hubungannya rendah. Tingkat interval koefisien 0,4 sampai 0,599 tingkat hubungannya sedang. Interval koefisien 0,6 sampai 0,799 tingkat hubungannya kuat. Interval koefisien 0,8 sampai 1 tingkat hubungannya sangat kuat. Koefisien korelasi arti besar nilai R ya. Jadi koefisien korelasi itu arti nilai besar R itu apa? Jika R sama dengan 1 atau mendekati 1, maka hubungan antara dua variabel sangat kuat positif secara positif. Yaitu hubungan yang terjadi searah, yaitu apabila X meningkat, maka Y juga akan meningkat dan sebaliknya. Apabila R-nya min 1 atau mendekati 1, maka hubungan antara dua variabel sangat kuat secara negatif. Yaitu hubungan yang terjadi berbalik arah, yaitu apabila X meningkat maka diikuti penurunan Y dan sebaliknya. Jika R itu 0 atau mendekati 0, maka hubungan antara dua variabel tidak ada, lemah, maka dapat dikatakan tidak terdapat hubungan antara X dan Y. Nah, ini koefisien korelasi itu ya, lihat tabelnya, grafiknya begini. R sama dengan 0 begini untuk apanya? Pencapaian titik-titiknya tuh. Apabila R sama dengan 1 kan menurun dia. Apabila R sama dengan 1 kan meningkat dia. Apabila R sama dengan 0, ini dia. Ini lagi dia. Nah, ini R sama dengan 0. Ya kan? Menurun ya. Contoh beberapa penelitian di bidang kedokteran sering ingin menilai apakah ada hubungan antara dua variabel atau dependen dan independen yang numerik. Contoh hubungan antara KGD dengan kadar LDL pada pasien di rumah sakit. X. Nih, kan? Kita lihat, tanyalah berapa tingkat hubungan. Berarti apa tingkat hubungan tadi kan rumusnya R. R itu apa rumusnya? Ini kan rumusnya berarti kita cari XY. Kita bikin tabel XY, berarti X kali, ya apa lagi? X kuadrat. Kita bikin tabel X kuadrat. Apa lagi? Y kuadrat. Karena kita butuh sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Apabila Anda salah rumus, berarti salah juga hasilnya. Dapatlah R-nya 0,768. Berarti tingkat hubungannya adalah kuat positif. Kesimpulan dari hasilnya, lihat dari besarnya R yang mendekati 1, maka hubungan antara KGD dengan LDL adalah kuat, berpola linear positif. Maka makin tinggi KGD, maka akan semakin tinggi kadar LDL-nya. Ini contoh datanya dalam bidang lingkungannya. Kecepatan mobil ya, jarak emisinya. Kemudian analisis regresi, mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Beramalkan untuk memperkirakan nilai dari satu variabel dalam hubungan dengan variabel lain yang diketahui melalui persamaan regresi. Teknik statistik yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan di antara variabel
atau terapannya biasanya dikaitkan dengan studi ketergantungan suatu variabel bebas dan variabel terikat. Regresi sederhana, regresi itu ada dua ya, regresi sederhana dan berganda. Sederhana jika hanya terdiri dari satu variabel bebas saja, atau EDB X-nya tuh cuma satu. Kalau berganda juga terdiri lebih dari variabel bebasnya lebih daripada satu. Jadi sederhana itu satu variabel bebasnya. Kalau berganda itu lebih daripada satu. Bentuk persamaan nilai sederhana ini tidak asing bagi Anda ya. Tadi kan di waktu tren Anda dah lihat juga tadi kan Y sama dengan A tambah B, BX. Ini rumus cari B. Nah, ini rumus cari B begini dulu. Nah, ya. Kalau jadi A begini ya. Jadi koefisien B itu koefisien B. Besarnya perubahan nilai variabel di apakah nilai variabel X berubah sebesar 1 unit satuannya. Koefisien A nilai awal intercept besarnya nilai variabel Y bila variabel X sama dengan 0. Jadi yang menentukan besar kecil ini X, Y ini apa? X ini. X ini ya, apabila X ini 0, maka Y ini akan tetap nilai. Berarti nilai A ini tidak berubah, nilainya tetap. Maka contoh di atas sama tadi ya, masih cari B-nya. Nah, B berapa? Nih, tadi kita cari R kan? A-nya berapa? Dapatlah rumusnya 37,123 tambah 0,403 KGD ya. Tugas ya, ini semua jurusan tugas Anda, tugas pertama ya. Nih, udah kerjakan di kertas double folio, dikirimkan ke WA Ibu atau WA guru kita, oke? Ini regresi linear berganda itu kan tadi apa bilang lebih X-nya itu daripada satu. Contoh kasus di atas adalah regresi linear sederhana. Hubungan satu variabel dependen biasa tidak hanya dengan satu variabel saja. Variabel X lebih daripada satu. Maka rumus regresi berganda itu Y sama dengan A ditambah B1X1 tambah B2X2 tambah dan seterusnya tambah BP tambah XP. Nah, ini hasilnya sudah terkontrol koefisien B terhadap variabel bebas lain yang berada dalam model. Dalam hal ini koefisien determinasi R itu adalah pengaruh ya, cukup penting untuk menjelaskan variabel A yang kita pilih dapat menjelaskan variasi Y ya. Ada tugas 2, berarti dalam pertemuan yang ke-14 ini ada 2 tugas. Ini di statistik matematik ini regresi korelasi dan regresi sederhana yang memperkenalkan pada Anda. Nanti lebih mendetailnya kita pada statistik bisnis ya. Oke lah kalau begitu ya. Terima kasih. Ya, mahasiswa semuanya, ini adalah pertemuan ke-14, pertemuan 15, nanti minggu depan kita apakan, tapi Ibu ingatkan lagi, tidak lama kita akan UAS, jadi mahasiswa semuanya tolong diulangi lagi materinya. Kalau ada yang kurang mengerti atau kurang paham, Anda bisa lihat buku pegangan kita, atau kurang paham juga, Anda bisa hubungi Ibu atau melalui WA Ibu. Oke, sampai jumpa dengan Ibu minggu depan. Kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin.